podcast perdana Bincang-Bincang bersama Nafa. Di sini kita akan berbagi cerita, gagasan, dan inspirasi dalam suasana yang ramah dan mengasihkan. Kali ini nih kita kedatangan 2 bintang tamu kita yang katanya super sibuk banget sih. Halo Kak. Halo. Boleh kenalan dulu nih Kak sama penonton kita. Halo Kak. Hai, kenalin, aku Ranti Aurelia Putri dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Angkatan 2021 Universitas Riau. Hai semua. Halo, sebelum itu ada baiknya kita pantun nih. Aduh, asik nih ada pantun. Nah, ke pasar beli cumi. Cakep. Perkenalkan, nama aku Umi. Halo Kak Umi. Halo. Nama lengkap aku Umi Agustina Putri dari jurusan Teknik Informatika Angkatan 2021 Universitas Islam Negeri Syarif Kasmuriah. Oke, kita kan udah kenalan nih bersama 2 bintang tamu kita tadi. Kira-kira gimana kabar kakak-kakak kali ini nih? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah baik juga ya. Kan udah masuk semester 6 nih, angkatan 21. Ya. Kalau boleh tahu nih, apa kesibukan? Atau udah nyusun? Atau udah masih stay rebahan? Masih scroll TikTok gitu, kata anak zaman now kan gitu. Kalau aku sendiri sih masih cari-cari judul ya, belum nemu lagi dan belum dalam proses penulisan itu belum lagi. Begitu. Kalau aku sih kepikiran tuh masih ada ya. Cuman kalau sekarang masih nyari healing dulu lah, dikit-dikit ya. Oke, langsung aja nih kita masuk ke topik bincang-bincang kita kali ini Kak. Gimana nih kalau boleh tahu alasan kakak bisa memilih jurusan yang kakak jalani sekarang? Apa ada faktor dorongan atau faktor-faktor lainnya? Atau kemauan kakak sendiri gitu memilih jurusan yang kakak jalani sekarang? Boleh dari Kak Ranti dulu? Gimana nih? Oke, jadi sebelumnya aku ngambil jurusan manajemen ini karena aku nggak tahu lagi nih mau ngambil jurusan apa. Aku tuh nggak ada skill di jurusan-jurusan lain, makanya pilihan terakhir aku itu manajemen. Aku juga dengar rumor-rumornya ya, manajemen itu minim hitung-hitungannya. Jadi aku tertarik nih, karena aku juga nggak terlalu suka hitung-hitungan kan. Karena aku tertarik, jadi aku ngambil manajemen. Ternyata ya, rupanya manajemen itu banyak juga loh hitung-hitungannya, walaupun nggak sebanyak keuangan lah ya, atau akuntansi gitu. Oh, tertipu ya? Iya, tertipu aku ya, orang tertipu kali. Iya, Ada hitungan gitu kan. Terkejut ya? Iya. Terus aku ngambil manajemen ini juga karena keluarga aku itu ada bisnis juga lah. Walaupun nggak bisnis besar, cuman aku jadi termotivasi memiliki jiwa bisnis juga gitu. Jadi aku ngambil manajemen ini biar nyambung aja ke keluarga aku dan aku bisa nerusin bisnis abang-abang aku. Jadi gimana? Jadi nggak ada nih faktor dorongan dari orang tua atau faktor lainnya gitu? Sebenarnya kalau dari orang tua ya, dia ngikut aja apa kemauan aku, di mana aku nyamannya dan di mana aku skillnya. Ya orang tua cuman bisa ngikut dan doain aja yang terbaik yang aku pilih gitu. Berarti ngikut aja ya apa kemauan dari kakaknya sendiri ya. Kalau tahu dari kakaknya gimana nih Kak? Nah, kalau aku itu ya dari SMA itu aku belum ada niatan untuk kuliah gitu. Dan karena ada dorongan orang tua ini kayak mikir dari anak bungsu kan coba kuliah gitu. Nah, dan awalnya juga bingung sih mau kuliah jurusan apa atau apa juga kan. Terus ada zaman COVID ya, aku nonton drakor nih. Drakor. Kan jadi aku nonton drakor itu judulnya itu Startup. Nah, di situ itu tentang teknologi. Dan di mana itu ada codingan atau apa gitu kan. Nah terus aku tertarik nih, apa ya kayak gitu codingan itu jurusannya kemana gitu. Nah makin lama aku lihat, oh ternyata itu ke teknik informatika gitu. Dan di mana awalnya aku juga itu ada editor gitu, hobi aku juga ngedit gitu kan. Ternyata sedikit tertipu juga. Sama ya. Bukan, karena tidak mendalami mungkin ya. Iya. Oke. Jadi
udah masuk semester 6 nih juga kan, jadi pasrah aja lah udah semester 6. Langsung aja ya. Ya, pokoknya itu dari terinspirasi dari drakor mungkin dan dorongan orang tua pasti. Jadi ada penyesalan nggak kak masuk ke teknik gitu, ada? Nyesal itu nggak ada sih kalau dibilang, cuman Tertekan ya. Tertekan. bukan tertekan lagi, tapi agak Sedikit gila. Sedikit gila ya. Enggak. Itu tapi nggak menyesal lah ya masuk jurusan ini, karena udah menjalani juga gitu kan. Udah terbiasa gitu kan. Ya. Oke nih kak, ada juga yang bilang katanya kenapa anak teknik itu lebih banyak cowoknya nih daripada ceweknya. Kalau di manajemen kan kebalikannya gitu, lebih banyak cewek daripada cowok. Itu gimana tuh kak? Dari kak Uminya coba kalau boleh tahu. Kalau di jurusan aku emang betul kebanyakan itu cowok ya. Nah, kebanyakan di kelas aku aja itu cuma ada 3 cewek. Aku ada kawan aku lagi 2. Kan ya cuma 3 gitu. Iya, cuman 3, dan yang angkatan aku itu paling banyak emang cowoknya gitu. Dan karena mungkin di teknik itu kan banyak bagian teknologinya, seperti kayak membuat game atau web atau developer atau programmer gitu kan. Nah, kan jadi banyak gitu yang minat di cowok itu kadang. Kalau cewek itu kalau cewek itu mungkin ke desainnya atau analisnya aja mungkin karena dikitnya itu faktor minatnya juga sih. Ya, lebih banyak ke cowok gitu ya. Hmm. Dari kak Raninya gimana nih kak? Kalau manajemen menurut aku yang ngambil manajemen itu nggak terlalu banyak cewek atau cowoknya ya, mungkin balance gitu, sama-sama banyak ya. Dan yang ngambil manajemen ini mungkin sama kayak aku gitu, nggak tahu mau pilih jurusan apa lagi. Jadi pilihan terakhirnya itu manajemen. Kan tadi aku juga bilang sama kalian kalau ada rumor-rumornya manajemen itu nggak ada hitung-hitungannya. Nah, mungkin orang tertarik juga karena itu. Nah, iya. Terus juga kuliahnya santai sih, bisa dibilang kuliah yang santai. Jadi mungkin peminatnya banyak. Oke. Gini kak, ada katanya anak teknik tuh solidaritasnya tinggi gitu. Gimana tuh kak? Pendapat aku kalau solidaritas dari teknik itu emang poin emang bagus ya. Dari mana itu emang solid Atau satu mungkin karena jurusan. laki-laki gitu kak? Enggak. Kalau itu nggak ada pembedaan antara cowok dan cewek, itu sama gitu ya. Kalau tentang solidaritas itu, kalau di jurusan aku itu ya solidnya itu dari kayak kita kan maba ya kan. Jadi maba itu kita udah disambut. Nah kita disambut diarak juga. Terus kita udah wisuda, kita juga diarak dan kita diantar lagi gitu. Oh, ada penjemputan dan juga ada pengantaran gitu ya? Iya. Penyambutan dan Penyambutan dan pengantaran. Oke. Dan juga diantar. Saking solidnya gitu kan. Keren Solid ya. kali gitu ya. Nah, solidnya tinggi. Iya. Nah, kalau dari manajemen nih gimana nih solidaritasnya dari sesama gitu? Apakah sama kayak anak teknik gitu kan? Kalau solidaritas ya, mungkin karena aku bukan anak organisasi banget, aku juga nggak tertarik untuk masuk organisasi gitu, karena faktor utama udah lelah gitu kan. Jadi aku nggak tahu nih anak manajemen itu solidaritas atau enggak gitu kan, karena solidaritas itu bisa dilihat dari suatu organisasinya gitu kan. Tapi kalau menuju ke manajemennya langsung, ke jurusannya langsung, itu solidaritasnya itu menurut aku ya, ini disclaimer aja, menurut aku itu minim ya, nggak sesolid anak teknik. Aku untuk solidaritas anak teknik ini aku acungi jempol banget, karena dia emang benar-benar solid ya. Tapi kalau di manajemen mungkin solidaritasnya itu minim, karena ada banyak udah manusia-manusia di manajemen itu yang udah pakai circle gitu. Jadi mungkin dia lebih fokus ke circle-nya daripada orang-orang di sekitarnya gitu. Kenapa nih kakak nggak masuk organisasi aja lah biar
biar apa gitu. Jadi relasi Ya, ada teman. ada teman gitu Iya. katanya kan banyak kalau ada organisasi kan lebih banyak temennya. Dan mungkin ada Kenapa nih, solidaritasnya Kakak? gitu. Alasan kakak kenapa nggak bisa organisasinya katanya kan tadi nggak ada organisasi ya. Aku nggak masuk organisasi itu alasannya itu pertama kita itu angkatan corona kan. Iya. Ya, makanya. Kita nggak Iya. ketemu langsung gitu ya. Iya. Kalau di zaman SMA itu namanya MOS kan, MOS Iya. untuk perkenalan sesama Sesama angkatan. angkatan, senior Nah, gitu. iya. Mungkin di teknik ada mos-mosnya gitu kayak perkenalan antara sesama angkatan dengan seniornya, tapi di manajemen di angkatan aku itu nggak ada sama sekali, jadi aku susah berbaur dengan teman-teman yang lainnya. Aku juga faktornya nggak punya kendaraan, jadi kalau mau ikut organisasinya itu aku lebih sulit gitu. Aku juga nggak suka langsung kenal sama ini aku langsung akrab gitu, nggak bisa. Jadi mungkin itu faktor-faktor aku nggak ikut organisasi ya, dan aku jadi memilih jadi mahasiswa kupu-kupu yang kata orang kuliah pulang gitu. Oh jadi di manajemen itu lolo gue Iya, lolo gue. Jadi banyak Circle sendiri ya. Iya sih. Oke, selanjutnya nih Kak, mengenai outfit nih, kan ada perbedaan gitu setiap fakultasnya kan, antara manajemen dan teknik gitu. Outfit lo berapa gitu? Anak Ya. teknik tuh kadang pergi biasa aja, kalau manajemen itu kan banyak outfitnya gitu. Kalau dari kakaknya gimana Kak? Kalau anak manajemen? Jadi kalau menurut aku anak manajemen itu memang mementingkan ya kayak outfit itu di atas dari belajar. Iya, karena di manajemen itu kayak tempat peraduan outfit. Outfit, Iya. oh. Juga ya. Iya. Iya, jadi ditanya outfit lo berapa Oh gitu. iya, berapa gitu kan ada yang gitu. Gitu, iya gitu. Jadi di manajemen ini lebih cenderung anak-anak yang outfitnya bisa dibilang keren-keren sih. Karena juga mungkin karena ini jurusan manajemen ya. Manajemen itu kan lebih ke perusahaan, perkantoran. Nah, gitu kan. iya. Jadi mungkin dari kampus itu kami berlatih lah cara untuk bagaimana menata penampilan kami untuk kami bawa ke dunia pekerjaan. Dan dari dosen-dosen kami juga mewajibkan untuk berpakaian sopan, tidak memakai kaos oblong dan juga tidak berbusana santai gitu. Biar nanti pas kami masuk kerja gitu, kami tuh nggak gimana ya, nggak terkejut kali ya dengan dunia perkantoran itu. Ya, dia lebih condong ke blazer, kemeja. Pokoknya kalau udah lihat anak manajemen tuh pasti rapi-rapi orangnya dan tertata banget gitu sih. Mana anak-anak Oh, perkantoran, iya, anak iya, perkantoran. namanya manajemen. Berarti Iya. ada dukungan dari dosen-dosennya juga Iya. ya mengenai outfit nih. Iya. Gimana nih kalau anak teknik? Kalau anak teknik ya lebih kayak kenyamanan aja lah. Kenyamanan nomor satu gitu ya. Terus yang penting juga laptop mungkin ya. Oh laptop kan gimana mau ngoding? Nggak penting kali outfit ya, mungkin ya. Mungkin outfit itu nomor 2. Ya kan kalau manajemen nomor 1 Iya. ya. Nomor 2 Nomor untuk dua. lebih kenyamanan gitu. Mementingkan kenyamanan dan kalau soal rapi juga ada sih beberapa yang rapi dan ada niat untuk tampil rapi gitu kan. Dengan satu matkul aja bisa rapi ya. Iya. Itu niat kali itu jarang sih. Jadi dari kayak satu semester itu mungkin ada 1 atau 2 kali aja gitu. Oh iya, mungkin itu ada yang kayak curling TS itu paling rapi Paling gitu. rapi. Tapi kalau misalnya kayak ada yang diincar gitu Kak. Iya, gimana tuh? Oh, itu kalau yang cewek itu mungkin ya. Iya. Kalau cowok itu lebih kenyamanannya sih. Oh. Kalau aku sendiri itu lebih kayak lebih rapi aja gitu. Ya. Penting belajar. Iya, Dan nomor kuliah satu. nomor Ya, satu. kuliah nomor gitu. satu. Iya. Berbeda ya. Beda memang ya. Iya. Nah, Manajemen sama teknik tuh memang jauh bedanya. Gitu. Outfitnya. Outfitnya manajemen gitu, kalau teknik ini gitu. Iya, Iya. Kenyamanan gitu dalam. ya.
Oke, udah selesai nih bincang-bincang kita mengenai mahasiswa teknik dan juga mahasiswa manajemen. Udah pada tahu kan informasi mengenai mahasiswa teknik dan juga mahasiswa manajemen dari kakak-kakak yang ini. Oke, sekarang kita masuk ke real or fake mengenai anak teknik dan juga anak manajemen. Di sini aku udah mengumpulkan beberapa pertanyaan nih dari netizen mengenai mahasiswa teknik dan juga mahasiswa manajemen. Asik nih, jawab pertanyaan. Baik, di sini ada yang pertama yaitu pertanyaan dari today is underscore nah. Real or fake, anak manajemen jarang begadang buat tugas, kalau anak teknik sering begadang buat tugas. Aduh, gimana nih kak tanggapan kakak? Mulai dari Kak Umi, gimana nih? Real or fake ya? Itu menurut aku sendiri itu real. Real banget nih. Real banget man, itu betul adanya. Karena mungkin banyak proyek yang kayak nggak sempat untuk 1 hari 2 hari, padahal dosen ngasihnya kayak berapa hari gitu, cuman 2 hari mungkin itu nggak sempat gitu untuk proyek itu sendiri gitu. Maka harus dikejar di tengah malam sampai nggak tidur gitu. Tidur gitu. Paginya udah ngampus gitu. Pagi-pagi udah ngejar ngampus. Kalau aku dari aku real. Real banget ya. Oke, kalau dari Kak Rati gimana nih sebagai anak manajemen? Kalau menurut aku fake ya, aku memilih fake karena nggak semua anak manajemen itu santai. Nggak kelihatannya dari luarnya itu memang anak manajemen ini kuliahnya sesantai itu, secil itu, nggak segitu ya, nggak secil itu. Kami juga kadang mengejar deadline waktu tugas, tapi nggak kelihatan mungkin dari fakultas-fakultas lain gitu. Tapi juga tugas-tugasnya bisa buat kami begadang sampai tengah malam, sampai nggak tidur. Kadang ada juga, walaupun mungkin nggak sebanyak fakultas teknik. Jadi menurut saya itu fake ya. Kami juga ada tugas yang harus dikerjain sampai larut malam. Oke, pertanyaan kedua dari Nabila Anas ini. Kalau anak teknik outfit utamanya biasanya baju jurusan atau kemeja kotak-kotak. Nah, gimana nih tanggapan dari Kak Umi sebagai anak teknik yang katanya baju biasanya jurusan atau kotak-kotak nih yang biasa dipakai? Ini real or fake ya? Iya, ini Kak. Wah, ini boleh jujur dari aku ya. Jujur dari aku itu real sih. Itu sangat real. Mungkin ya dibilang kalau masuk jurusan teknik kan, oh itu pede saya teknik gitu kan. Iya, kelihatan gitu. Kalau itu ada teknik atau baju kotak-kotak juga mungkin lebih banyak, mungkin ada berapa gitu. Oh, jadi bisa ya? Karena lebih kayak mungkin lebih ya mungkin karena lebih nyamannya gitu loh. Atau ada organisasi gitu, pakai ada cara gitu. Kasarnya kalau pakai PDP. Iya. Kak, aku juga mau nanya nih, kenapa anak teknik itu lebih dominan rambutnya panjang-panjang? Pasti kalau udah rambutnya oh ini anak teknik pasti gitu. Oh, itu ya mungkin aku nggak tahu juga sih aku cewek kan gitu. Iya, tapi ada nggak sih angkatan kakak yang rambutnya panjang-panjang juga gitu? Kalau dari angkatan aku itu awalnya itu ada waktu semester awal itu kayak sepanjang ini ada. Mungkin kalau sekarang itu pendek gitu sekarang. Mungkin lebih menjaga kerapian. Oh, iya, karena atau akhir iya. nih. Karena kan kalau semester akhir tuh dia kayak kurang penampilan. Mungkin di angkatan kita sekarang itu mungkin kayak menjaga penampilan. Oh, dia rubah lah ya. Kayak dari angkatan bawah. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari netizen nih yang dari Afiza Agustani, real or fake? Katanya anak manajemen itu pelit-pelit. Ah, gimana nih Kak tanggapan Kakak mengenai anak manajemen katanya yang pelit-pelit katanya? Menurut aku ya, aku nggak tahu ya kalau sebagian besarnya atau keseluruhannya nggak tahu kalau itu pelit-pelit atau enggak. Tapi di pertemanan aku ya, aku itu sih fake ya, karena teman-teman aku nggak pelit-pelit. Jadi aku membantah ungkapan dari kakak yang bertanya tadi, kalau anak manajemen pelit-pelit itu enggak. Tapi nggak tahu ya, kalau mungkin kakak itu ada
pacaran atau dekat sama anak manajemen yang pelit-pelit gitu ya, kita nggak tahu juga kan, mungkin anak manajemen itu ada yang berbeda-beda gitu. Iya, Tergantung guys, nggak semua anak manajemen itu pelit-pelit ya. Oke, pertanyaan selanjutnya itu dari Irna Yorsbet gitu kan. Real or fake? Kalau anak manajemen itu kuliahnya lebih santai ketimbang dari anak teknik. Oke, dari Kak Umia dulu gimana Kak? Kalau aku itu fake ya, karena kami juga kuliah kami juga nggak sepadat itu, gitu. Apalagi semester akhir ini mungkin mata kuliah lebih sedikit gitu. Jadi kayak nggak sepadat itu juga. Kami juga ada santai-santainya, giling-giling kami bisa loh. Mungkin kelihatan padatnya itu karena kegiatan organisasinya, Kak ya. Mungkin kalau untuk organisasi itu lebih banyak ya. Oke, jadi aku jawab ya pertanyaan yang apa tadi? Biasanya anak manajemen itu banyak santainya gitu. Kalau santai sih real ya. Anak manajemen itu nggak terlalu sibuk lah orangnya. Emang banyak santainya, sampai aku aja bisa jadi mahasiswa buku. Tapi nggak tahu ya kalau anak organisasi mungkin banyak juga, padat juga. Jadi tergantung orangnya gitu ya. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya itu dari Zira nih. Real or fake? Mahasiswa manajemen santai nggak ada laprak, PS teknik ada laprak mulu. Itu benarkah Kak? Kalau aku bukan laprak sih, lebih kayak project. Banyak project-project yang memang dibuat untuk kayak mana ya? Contohnya itu kayak kita buat web atau aplikasi, project besarnya gitu. Kalau laprak itu kayaknya kayak kurang lah kan di aku ya. Kalau real atau fake itu mungkin fake-nya. Iya. Kalau dari Kak Rantinya gimana Kak? Nah, aku emang nggak ada laprak, nggak ada sekali laprak. Cuman kalau berbisnis kayak UMKM, nah itu ada. Kalau laprak nggak ada. Oke, pertanyaan terakhir nih dari netizen ya. Real or fake kalau anak manajemen gak bisa punya hubungan lama pacaran dengan anak teknik? Wah, mengenai hubungan nih gitu kan. Hubungan dengan anak manajemen gitu ya. Oke, dari ini Kak kan Umina dulu. manajemen. Kalau aku bilang cowok teknik ini cowok atau cewek nih? Ya tergantung kan kakak cewek, gimana nih tanggapan kakak gitu. Teknik gitu. Ya, pokoknya sesuai teknik aja aja. Kalau teknik aja ya. Berarti Berarti kayak punya hubungan lama gitu. kalau hubungan lama itu tergantung orangnya, pastinya kan. Tapi kalau ada teknik ya bukan apa-apa, rata-rata buaya. Wah, bahaya ya Kak. Anak tekniknya sendiri loh yang bilang gitu. Lah, aku nggak dari aku aja. Mungkin dari lingkungan kakak. Ya, kayak Tapi ini nggak semua ya. ya, nggak semua anak disclaimer teknik. nggak semuanya kayak gitu. Iya, Dan cuman ini kebanyakan ya. Kebanyakan gitu ya. kalau kebanyakan kebanyakannya anak Bahaya tadi. share apa? Anak orang. Gimana nih teknik? kalau dari aku emang real, Keren banget ya Kak. real banget sih. Nah, tapi itu khusus anak manajemen aja tuh yang dikasih apa Iya, masuk. Kalau ada. fakultas lain enggak. Gimana? Itu aku nggak tahu sih, yang aku tahu cuma anak manajemen mungkin dari kawan aku gitu ya. Dari kawannya sendiri Iya, ya, gitu kan. dengan kesibukan anak teknik yang gitu. kayak banyak gitu ya. Wah, bahaya. Bahaya. Kadang-kadang Kasian kali ya temennya. Iya. bisa diberi-beri harapan palsu sama Ya. Yes. Oke, Apalagi kalau organisasi gitu kan, adat gitu. Ceweknya sibuk ini. iya. Panas ya. Terus semakin panas. Oke. Oke, dari Kak Rantinya nih, gimana nih? Atau ada pengalaman pribadi nih? Dari tadi ketawa-ketawa. Iya sih. Ini kenapa gitu kan? Kenapa gitu? Kan biasanya sama teknik kenapa gitu? Gimana nih Kak? Real or fake nih? Jadi kalau menurut aku itu real ya, real 100%. Real banget nih guys, real kan? Real 100% ya. Karena ya aku mengalaminya sendiri. Wah, pengalaman pribadi banget kayaknya mungkin. Oh ya, mungkin memang dari Dirasakannya hati, sendiri gitu dari kan. hati ya. Real
gitu. Karena ya mungkin dunianya itu berbeda. Dunia anak teknik itu mungkin lebih ya kayak tadi lah, lebih banyak proyeknya, banyak organisasinya, dan sedangkan dibandingkan dengan aku yang mahasiswa kupu-kupu itu nggak bisa balance gitu. Jauh Jadi perbandingannya, kesibukannya tuh memang jauh ya. Iya. Yang satunya suka di kos, yang satunya sibuk. Gitu Jadi ya. nggak ada waktu untuk chat, untuk curhat, untuk keseharian gitu. Terus kayak gimana ya? Mungkin emang nggak cocok aja sih, bukan karena anak manajemen atau anak teknik, mas. Mungkin Dari dari orangnya dirinya ya. sendiri ya, dari Iya, orangnya mungkin. Tapi mungkin kalau sekelas mungkin bisa jadi. atau sama-sama. Iya, Iya, kalau sama-sama jadi teknik bisa sama-sama saling ngerti Hmm, gitu bisa. kalau sama-sama. ya itulah. Hubungannya mana nggak sampai sebulan lagi. Waduh, Itu udah jangan curhat. Malah jadi curhat. Malah curhat jadinya. Oke. Real. real banget ya. Real banget. Oke, udah selesai nih menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen, dan jawabannya juga udah terjawab semua ya mengenai real or fake anak teknik dan juga anak manajemen. Dan ada juga tadi nih jawaban dari pengalaman pribadinya sendiri nih gitu kan. Curhat. Oke teman-teman, kita udah sampai di penghujung acara nih. Kita cukupkan dulu ya bincang-bincang bersama Nafa kali ini. Sampai jumpa di podcast bincang-bincang bersama Nafa selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.